Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Kita bikin konten, Keanu. Tahu, gue bikin konten tapi nggak ada kuntilanak anjing itu, Ajil. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Channel. Nah, kali ini kita lagi ada di segmen movie review, masih bareng aku Yan Adli, dan sekarang akan mereview film Keramat 2. Tapi sebelum itu kita opening terlebih dahulu. Oke, kita sekarang lagi di segmen movie review yang seperti biasa. Sebelum review kita mulai, kita akan spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton Keramat 2, dan ini salah satu film yang aku tunggu juga di film ini. Dan satu lagi nih, karena kemarin di review aku sebelumnya di Sri Asi itu agak cukup punya impact dalam hal komennya, jadi aku perlu informasikan di sini terlebih dahulu bahwasanya apa yang aku review ini adalah dari sudut pandang, tentunya dari sudut pandang Serangkai Satu Channel. Jadi kalau misalkan ada perbedaan, kalian anggap suka atau nggak suka, aku suka atau nggak suka, itu kembali ke gimana orang melihat film itu gitu. Jadi di sini buat kalian yang nonton spoiler nonton movie review dari Serangkai Satu, ini adalah dari perspektif kita sebagai konten kreator dalam review ini dari sudut pandang perspektif masing-masing gitu. Jadi nggak harus semua suka. Jadi yang namanya perbedaan itu justru bagus lah gitu, karena nggak semuanya harus dipaksakan untuk suka ataupun nggak suka kayak gitu. Tapi ya kita balik lagi ke movie-nya aja, langsung ke Keramat 2. Nah, Keramat 2 ini salah satu bisa dibilang sequel dari Keramat 1 tahun kalau nggak salah 2009, Keramat 1 itu. Nah, itu salah satu film found footage. Found footage itu konsep yang mana sudut pandang kameranya itu adalah dari sudut pandang kamera yang dipegang oleh salah satu karakter yang ada di film itu. Jadi kayak mirip-mirip film dokumenter. Jadi istilahnya kayak seperti kita melihat cuplikan-cuplikan dari video yang diambil dari kamera salah satu karakter yang ada di film itu. Jadi itu found footage Keramat 1 itu salah satu film yang sangat legendaris banget gitu, dan salah satu film yang buat aku dia itu nggak berusaha untuk menakut-nakutin kita, tapi memang karena kesan realistisnya, karena ya namanya found footage itu kan yang diambil adalah gimana caranya film itu bisa berasa realistis gitu, dan itu sangat dapat di Keramat 1. Nah, kalau Keramat 2 bagaimana? Oke, kita langsung aja ke movie spoiler Keramat 2 untuk review Keramat 2. Tapi sebelum itu aku kasih rating terlebih dahulu. Biasa sebenarnya mid score dari aku untuk Keramat 2 ini aku kasih 8/10. Oke. Aku kasih 8/10 karena memang dari awal sampai ke pertengahan itu sangat menjanjikan gitu untuk sebuah konsep found footage-nya, dan sangat enjoyable gitu untuk ditonton. Nah, langsung aja kita masuk kepada sinopsisnya gitu, atau cerita singkatnya itu. Jadi secara kalau Keramat 1 itu adalah istilahnya itu adalah behind the scene sebelum sekelompok remaja bikin sebuah film gitu. Jadi mereka mau bikin film, kemudian ada ya istilah behind the scene-nya lah kayak gitu, dan ternyata diganggu segala macam, ada gangguan sampai kemudian mereka masuk ke beda alam gaib seperti itu ya. Itu keren banget gitu. Nah, kalau di Keramat 2 ini konsepnya lebih kekinian gitu. Jadi awalnya ada 3 orang pemuda yang dulu dia adalah salah satu konten kreator juga di YouTube. Namanya kalau nggak salah Terawang. Itu ada 3 karakter, yaitu ada Ute, kemudian ada Keanu, dan juga Ajil. Cuman kemudian channelnya mereka itu bubar, akhirnya diterusin sama Ajil sama Keanu gitu. Nah, Ajil Keanu itu berteman sama Umay. Kemudian Umay itu punya pacar, yang kemudian pacarnya itu lagi bikin project untuk tugas akhir mereka, yaitu ingin project dokumenter ya, terkait tari, karena ceweknya ini kan dari jurusan seni tari gitu, dan dia ada salah satu tari yang istilahnya mereka ingin coba ungkap terkait tari topeng di Caruban gitu. Nah, akhirnya si Uma ini, karena dia juga ngebantu Ajil dan juga Keanu setelah kepergian dari UT di Terawang, itu kan mereka nge-build up lagi nih YouTube-nya. Nah, si Keanu sama ini akhirnya ikut ke project tugas akhirnya dari pacarnya Uma ini untuk membuat sebuah ya dokumenter terkait tugas akhir mereka. Tugas akhir sih ceweknya Uma ini bersama ada 2 rekan temennya juga kayak gitu. Nah, akhirnya sepanjang perjalanan ya istilahnya nanti ada suatu kejadian, beberapa hal yang
biasalah anak muda ya, anak muda pantang gitu, melakukan pantangan yang akhirnya mereka diganggu dan ya secara konsepnya hampir mirip sama Keramat 1 ya, diganggu segala macam, nanti sampai kepada mereka masuk ke dunia istilahnya alam lain gitu. Tapi ya nanti kita spoiler alam lainnya seperti apa dalam hal kita review terkait story-nya seperti apa gitu. Itu ada sedikit sinopsisnya. Jadi intinya mereka sekelompok remaja yang ingin melakukan sebuah project tugas akhir, yang mana juga ada sekelompok para YouTuber yang ingin membuat konten horor tentunya gitu, dan kemudian mereka diganggu karena melakukan sebuah pantangan. Nah, kemudian kita coba lihat dari para karakter pemerannya gitu. Nah, di sini itu sedikit fun fact sedikit aja, bahwasanya sutradaranya itu masih sama, yaitu Monty Tiwa. Monty Tiwa kalau kalian nggak tahu, dia yang mendirect juga Pocong The Origin kalau nggak salah. Nah, di sini di Keramat 2 ini syutingnya itu non script, jadi tidak ada skrip bakunya seperti apa yang harus mereka sampaikan itu tidak ditulis. Jadi Monty Tiwa hanya mengarahkan jalan ceritanya seperti ini, nanti dialognya silahkan kalian istilahnya ya dieksplor sendiri gitu, dialognya seperti apa. Nah, ini kenapa konsepnya seperti ini, karena menurutku ini salah satu langkah yang bagus sih dalam mendirect film found footage ya, karena kita memang butuh realistisnya film itu seperti apa gitu, karena kalau terlalu di script nanti jatuhnya nggak believable gitu buat kita, ini terlalu kelihatan script gitulah. Apalagi di sini pemeran-pemerannya juga dibilang ada pemeran baru yang bahkan belum pernah main film, kalau nggak salah si Keanu, kalau nggak salah emang belum pernah main film atau aku salah tahu ya. Intinya di sini pemerannya masih remaja dan juga istilahnya masih jam terbangnya ya belum sekaliber inilah aktor-aktor ternama gitu. Nah, di sini ada yang pertama ada Lutesha, ini sebagai UT, nama-namanya juga sama, jadi mereka nggak pakai nama film gitu, nama di filmnya, tapi namanya pakai nama mereka sendiri, yaitu ada Lutesha sebagai UT, kemudian ada Ajil Dito sebagai Ajil, ada Umay Sahab ini sebagai Mas saya sebagai Umay ya, sebagai Umay, kemudian ada Keanu masih tetap sebagai Keanu, kemudian ada Jose itu Jose, ada Maura, dan juga ada Arla Elani ya. Kemudian di sini ada Ence Bagus juga, dan ada Elide Lutan sebagai aku lupa namanya, penari siapa, Nini atau Nini kalau nggak salah. Nah, itu ada karakter-karakternya di sini. Nah, kalau dari segi acting ya balik ya, karena ini tidak ada skrip, di directnya Monty Tiwa itu secara langsung dibebasin, udah silakan aja istilahnya bagaimana dialognya biar kelihatan real. Di sini memang kalau aku nontonnya sih enjoy banget ya, maksudnya aku enjoy karena aku lihat ya udah ini kayak kita lagi ngelihatin mereka lagi berinteraksi, lagi ngobrol gitu, walaupun memang adalah sedikit-sedikit yang terkesan berlebihan gitu, mungkin si pemerannya ini juga, aktornya juga mungkin terlalu berlebihan dalam menyikapi sesuatu, tapi secara garis besar aku enjoy banget kalau nonton filmnya ini, Keramat 2-nya gitu. Menurut tektokannya bahkan yang aku nggak expect itu malah justru Keanu di film ini malah menurutku paling paling masuk gitu, karena mungkin Keanu udah sering gitu dalam hal bikin konten gitu, jadi dia udah tahu gimana naturalnya dia dalam sebuah konten, apalagi dia kan menjadi diri sendiri yang seperti itu gitu, nggak dibuat-buat. Dia bukan memerankan karakter lain, dia memerankan ya karakternya Keanu seperti itu gitu, dan menurutku di sini bagus banget gitu. Yang memang agak kurang dikit sih memang di Umaynya gitu kali ya, mungkin karena di sini menurutku kan memang di sini mereka diusahakan untuk menjadi diri mereka sendiri, cuman kan di sini Umay juga diplot menjadi karakter yang istilahnya banyak melanggar sebuah pantangan yang mungkin secara karakter Umaynya sendiri kan mungkin nggak seperti. Jadi di sini ada kesan acting gitu dari Umay gitu untuk memerankan karakter yang ada di Keramat 2 ini. Cuman apakah mengganggu? Enggak, aku ngerasa ini nggak mengganggu sama sekali sih. Jadi kalau secara acting kemudian dari pemeran ceweknya gitu, yang kukira yang bakal banyak dapat sorotan itu dari si Arla Elaninya ini, si Arla ini ya. Kukira dia gitu, maksudnya bakal, karena kan ini project ternyata di sini lebih banyak nge-shootnya itu ke UT-nya gitu sebagai lead karakter dari ceweknya gitu, yang mana banyak impact. Dan UT di sini bagus banget perannya gitu, walaupun ya balik lagi ya, kalau kalian mungkin nggak percaya terkait indigo karena kan di sini UT digambarkan sebagai
anak bisa dibilang indigo lah gitu, yang punya kemampuan seperti itu. Jadi ya balik lagi ya, kalau kalian nggak percaya terkait indigo ataupun gimmick-gimmick yang bukan gimmick ya, istilahnya kayak penelusuran di YouTube yang terkait horor-horor gitu, mungkin ngelihat ini ya jadi nggak make sense atau kayak ini film apaan sih gitu. Tapi kalau kalian yang memang sering banget nontonin film penulisan horor, ataupun yang memang kalian percaya terkait hal-hal tersebut, terkait indigo seperti apa, jadi di sini menjadi make sense gitu. Maksudnya si karakter Ute ini jadi powerful gitu di film ini gitu. Ya intinya kalau secara acting aku nggak terlalu masalah sih, bahkan di sini ya tadi karena found footage ya jadi bagus aja gitu. Dan yang aku kaget sih Ence bagus ya, maksudnya aku tuh dari awal ngira ini apakah ini Ence bagus atau bukan, tapi pas shootnya itu dekat tuh mukanya kok kayak beda gitu. Tapi ternyata barusan aku lihat pemerannya memang Ence bagus, dan memerankan salah satu tokoh masyarakat di sana ya cukup bagus sih. Maksudnya ya udahlah, perannya seperti itu gitu. Jadi untuk aktor-aktornya aku suka kombinasinya, tektokannya antar karakter gitu. Dari Keanu sih yang memang kayaknya paling banyak dapat shoot gitu, karena muka takutnya itu menurutku paling bagus sih si Keanu. Dan muka depresinya, muka marahnya, muka keselnya, muka capeknya itu semua bagus banget di sini. Aku suka, jujur aku suka di Keramat 2 ini. Itu oke, itu mungkin untuk dari pemerannya. Kemudian kalau dari story-nya sendiri sebenarnya cukup menarik ya gitu, walaupun sebenarnya pantangan yang paling besarnya itu kan ini sedikit ada apa ya, kalau dari aku melihatnya, aku ini ada sedikit pengecohan sedikit gitu, karena awalnya itu kan kita mengiranya apakah karena nabrak kucing terus kucing nggak dikubur, karena ini kan film di awal gitu. Terus satu ada nabrak kucing nggak dikubur, terus yang kedua ada membuka kotak yang harusnya nggak dibuka, walaupun sebenarnya yang buka awal kan bukan mereka ya. Nah ini salah satu yang aku suka ini, salah satu yang aku suka terkait buka kotak ini. Jadi kalau di film horor kebanyakan kan istilahnya kalau ada larangan jangan buka kotak itu gitu, terus nanti apalagi ini karakternya kan orang-orang muda gitu, karakter remaja, pasti nanti ada yang melanggar kayak gitu. Nah di sini itu ternyata twistnya bagus ya, jadi yang ngebuka itu bukan mereka, yang ngebuka itu adalah salah satu warga di sana yang sedang bantu bersih-bersih, terus nggak sengaja ya istilahnya dia nggak tahu karena kotaknya berdebu dia buka gitu. Jadi ya ini salah satu treatment yang menurut aku bagus banget gitu. Jadi nggak ketebak gitu. Kukira bakal ya namanya film horor paling juga nggak disuruh buka, pasti nanti ada yang ngebuka gitu. Kita nebaknya mungkin Umay akan ngebuka atau seperti apa, ternyata nggak sengaja dibuka salah satu warga. Walaupun akhirnya setelah nggak sengaja kebuka ini malah justru dilihat semua barang-barangnya di dalam, dimain-mainin segala macam gitu, dan ketahuan kan sama yang Ence bagus ini. Tapi nggak terlalu dijelaskan banget sih, maksudnya cuman loh kok dibuka itu, tapi ternyata tindak lanjutnya ya nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya nggak, dari Ence bagusnya juga nggak yang marah-marah banget gitu. Intinya cuman dia menjaga amanat doang kan, jangan dibuka. Tapi ya akhirnya dari mereka buka itu kan mereka menemukan beberapa bukti dokumentasi adanya namanya lost dancing itu sebuah tarian yang hilang gitu. Jadi dahulu kala ada satu tarian yang mana itu kemudian tidak dilestarikan lagi karena tidak ada yang meneruskan lagi gitu, yang ini kemudian di-approve sama dosen mereka yang ceweknya si Umay itu dan teman-temannya kan ada 3 orang ya, untuk menjadi project tugas akhir mereka kayak gitu. Nah tapi kan ini sekarang udah nggak ada yang tahu nih apa istilahnya siapa gitu yang bisa bisa memperlihatkan tarian yang hilang-hilang ini, karena memang sudah nggak ada penerusnya. Bahkan si pemilik rumah si Nini ini juga udah nggak tinggal lagi di rumah itu, udah ngilang gitu. Akhirnya mereka ada satu kejadian ya intinya pada saat itu mereka bikin konten, lebih tepatnya Keanu sama Ajil gitu, bikin konten di sebuah rumah sakit paling angker di Cirebon gitu, kemudian mereka diganggu. Nah teman-temannya kan sebenarnya membantu gitu, dan akhirnya si Ute yang dulu sempat pergi ninggalin mereka itu balik lagi ke sana gitu, ketemu lagi, dan ya intinya Ute join lah dengan kumpulan anak-anak ini gitu. Di sana
akhirnya dengan bantuan UT ya mereka mengadakan sebuah ritual untuk, kan mereka tadi pengen lihat tarian yang hilang itu, sedangkan orang yang bisa nari itu sudah dibilang udah nggak ada gitu yang meneruskan. Akhirnya dibantu sama UT melewat jalur mistis gitu, disalurkan ke Maura. Jadi ada sebuah ritual, Maura akhirnya nari, dimasukin roh Suryani kalau nggak salah, ya Suryani itu anaknya dari si Nini gitu, dimasukkan roh Suryani, ya dia nari, pas nari tiba-tiba si Nini ibunya ini datang dan menghentikan acaranya itu. Dan karena sebenarnya tariannya itu nggak boleh dihentikan di tengah-tengah, ya setelah kejadian itu Maura akhirnya koma dan ceritanya berlanjut gimana mereka mau mengembalikan Maura, dan caranya adalah dengan ritual untuk pergi ke alam lain dengan mereka dikubur hidup-hidup itu. Nah, sebenarnya cerita yang menarik di Keramat 2 ini adalah terkait Lost Dancing-nya ini yang aku sebenarnya ini keren banget gitu. Maksudnya ternyata ada pantangan bahwasanya tarian itu tarian yang hilang itu memang tidak bisa disebarkan sembarangan gitu, karena tarian itu nggak boleh keluar dari keraton, istilahnya dari kerajaannya di Caruban itu, dia di Keraton Cirebon atau apa, aku kurang paham ya istilahnya. Tarian itu yang nggak bisa dipelajari sembarangan gitu, dan tarian itu nggak boleh keluar dari keraton gitu. Nah itu istilahnya ada satu pantangan lagi gitu, dan ya mereka dengan bantuan UT mereka pergi ke alam lain dengan dikubur, dan di alam lahir di alamnya sana mereka ya berusaha mencari si Maura dan ketemu dengan, nah ini buat kalian yang belum nonton Keramat 1 mungkin akan agak bingung di sini, tapi kalau kalian yang udah nonton Keramat 1 dan masih ingat pemeran-pemerannya, karakter-karakternya, atau bahkan kalian nih yang ternyata masih nonton sampai menit ini dan belum nonton Keramat 2, aku saranin kalian coba dulu dah tonton Keramat 1, nanti pergi untuk nonton Keramat 2, karena di sini malah justru impact besarnya tuh di sini gitu. Jadi mereka akhirnya di alam lain itu ketemu sama 3 karakter yang dari Keramat 1. Itu ada Maggie, kemudian Poppy, sama yang satu cowok aku lupa namanya. Ketemu sama karakter Keramat 1. Jadi kalau Keramat 1 itu settingnya 2009, ini settingnya 2022, mereka ketemu, dan ya intinya si 3 orang ini sudah berapa tahun berarti? 10, 11, 12, ya kurang lebih 13 tahun terjebak di alam lain, nggak bisa pulang, mereka nggak bisa pulang gitu. Dan ya ketemu mereka, UT udah ngobrol tuh sama mereka, ya UT sih janji gitu untuk bantu ngebalikin temennya ini, 3 orang ini gitu ya, si Maggie, Poppy, sama satu lagi sih karakter cowok gitu ya. Singkat cerita, akhirnya mereka bisa menemukan Maura dan jalan pulang. Tetapi ternyata si 3 orang yang dari Keramat 1 itu, si Maggie, Poppy, sama satu karakter lagi itu nggak bisa balik ke dunia asal karena sudah terlalu lama. Mungkin jasadnya mungkin juga sudah dikubur gitu. Jadi ya pun kalau mereka pulang ya mereka sudah mati gitu. Intinya mereka kalau secara kesimpulan mungkin ya anggap aja mereka sudah meninggal gitu, karena 13 tahun nggak bisa balik ya mungkin dianggap meninggal gitu ya. Tuh. Nah, ceritanya jujur ceritanya sangat menarik gitu. Konsep terkait tarian yang nggak boleh dipelajari, karena itu bukan nggak boleh dipelajari ya, nggak boleh keluar dari keraton, itu suatu yang buat aku impactful, tapi eksekusinya apa ya, kayak kurang panjang gitu, membahas terkait tariannya itu gitu. Jadi itu malah inti ceritanya itu malah sebenarnya kan di situ gitu, tapi ya itu dia cuman sekilas doang, satu scene doang diceritain sama si neneknya bahwa tarian itu nggak boleh keluar dari keraton segala macam kayak gitu. Jadi ya agak disayangkan tapi nggak disayangkan juga, karena memang found footage kan, ya udah filmnya kayak cut-cutan kayak gitu kan, jadi ya oke lah gitu. Cuman paling besar sih aku suka secara dampaknya itu memang di endingnya gitu. Jadi oh ya, ini aku cerita sedikit aja. Jadi waktu aku lagi nonton di bioskop nih, ini kondisinya sore, banyak anak-anak yang berisik banget jujur di bioskop. Jadi aku agak mau menikmati itu nggak nyaman gitu, mau ngerasain feel horornya itu nggak nyaman gitu. Dan bahkan ada orang-orang yang aku nggak tahu entah itu mabuk, entah itu ngapain gitu. Jadi
berisik sendiri di pojokan gitu, udah diteriakin juga masih berisik gitu, bahkan di akhir waktu dia turun pun sempoyongan untuk waktu filmnya selesai gitu. Jadi memang secara experience-nya aku agak kesel sih karena nggak bisa menikmati ini dengan tenang gitu. Makanya kalau kalian nonton Keramat 2 ini, kalau bisa pilih jam-jam yang nggak terlalu ramai lah, biar kalian dapat secara experience-nya kayak gitu ya. Itu kalau secara story. Kemudian kalau dari sisi positif lainnya yang aku suka, found footage itu nggak terlalu, jadi nggak ngambil apa ya, kita nggak usah nilai terkait scoring sama musik ya, karena kan ini ya udah, ini real aja gitu, nggak ada editing gitu segala macam, jadi itunya dihiraukan aja gitu. Kemudian kalau dari yang aku suka lainnya, memang ya balik tadi ya, bagus aja gitu, acting, kemudian tektokannya, marah-marahnya, kita kayak ngelihat, kalau kalian sering lihat Junarisa ataupun penulisan-penulisan kisah tanah Jawa, ya udah kita kayak ngelihat YouTube kayak gitu. Jadi ya udah kita kayak ngelihat, kan di kayak kata Junarisa, kalau kalian nonton Junarisa ya mereka itu nggak berakting, ya udah mereka memang berinteraksi aja seperti itu ya, sama kayak film ini, kita kayak ngelihat konten YouTube yang isinya adalah mereka, karakter-karakter ini, Keanu dan kawan-kawannya ini. Jadi realnya itu berasa banget gitu terkait film ini gitu, yang kemudian di endingnya itu sangat impactful banget buat aku ngelihat 3 karakter dari Keramat 1 yang gak bisa balik, yang akhirnya pada saat si gerombolannya itu balik lagi ke alam nyata, ternyata ada satu teman lagi yang dulunya itu selamat, itu nyari 3 temennya. Nah ini yang mungkin kita nggak diceritakan, nanti coba tunggu klarifikasi dari Monty Tiwa sebenarnya apa hubungan Ute dengan si karakter-karakter dari Keramat 1 ini, karena ya masa tiba-tiba datang terus nyelamatin mereka, istilahnya menanyakan 3 temennya di mana, kan pasti Ute juga udah punya koneksi gitu dari teman-temannya di Keramat 1 ini gitu, dan itu impactful banget sih buat aku. Bahkan aku, yang tadi aku bilang ya, di bioskop pun istilahnya banyak suara mengganggu, aku nggak bisa konsen pun, tapi pas endingnya jujur aja aku sampai berkaca-kaca itu. Bahkan mungkin kalau misalkan suasana bioskopnya itu enak gitu, mungkin bisa aja nangis gitu aku, karena aku tipe orang yang kalau nonton film itu bisa nangis gitu, dan di Keramat 2 ini endingnya benar-benar sebagus itu gitu. Mungkin itu kalau bagus-bagusnya. Kalau kurang-kurangnya, yang satu mungkin scene di dunia lainnya kurang, aku lihat sih kurang impactful ya, maksudnya kurang serem, kemudian ya untuk beberapa orang mungkin nggak believable ya gitu terkait dunia astralnya gitu. Bahkan mungkin lebih serem ini kali film Dono kasih Warkop DKI yang setan kredit kayak gitulah. Tapi kalau di sini kurang sih, walaupun ya terlalu panjang sih untuk di scenes itunya gitu, terlalu panjang dan kurang aja sih untuk gangguannya gitu di dunia astralnya gitu. Harusnya dibikin lebih impactful lagi sih untuk di dunia gaibnya itulah, di dunia gaibnya. Terus yang kedua yang kurang aku suka juga ya, apa ya, sebenarnya nggak terlalu mengganggu juga sih, maksudnya ya tadi ya ada memang beberapa yang istilahnya kayak dipaksakan lebih banget gitu. Bahkan awal banget itu waktu milih kosan, bukan kosan, hotel untuk nginep di Cirebonnya aja kayak dipaksakan biar kelihatan si Uma ini orangnya egois atau keras kepala gitu. Masa ya mereka remaja-remaja punya kamera canggih, mobil keren itu, nyewa hotel yang istilahnya kamar mandi sama kamarnya itu sama gitu, bahkan sekatnya cuma setinggi 1 meter doang, kan ya nggak make sense lah istilahnya kayak gitu. Sekedar dipaksakan untuk ngelihat karakter Umanya aja, mungkin nggak harus segitunya kali terkait hal ini gitu. Terus beberapa kejadian kayak nabrak kucing nggak dikubur segala macam, perdebatan di sana itu masih agak sedikit ganjil sedikit, tapi itu minor aja sih menurutku. Secara terlalu serem banget, aku jujur aja gitu. Entah experience-ku di bioskop itu yang memang kurang, atau memang ya menurutku film ini secara keseremnya itu kurang gitu, nggak se-impactful, nggak se-powerful Keramat 1 gitu secara nuansa horornya segala macam. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau di kalian ada yang kena gitu impactnya ya, bagus sih. Tapi kalau di aku impact horornya kurang dapat sih untuk horornya. Horor kalau di tahun ini aku masih lebih takut Pengabdi Setan 2 sih, dengan atmosfer. Mungkin tuh karena
personal aku ya, ketakutan aku terhadap sosok itu gitu. Cuman kalau di Keramat 2 ini ya aku lebih ke menikmati jalan ceritanya aja sih. Jalan ceritanya seperti apa gitu. Horornya memang kurang gitu secara impactfulnya. Mungkin itu aja untuk Keramat 2. Ini masih menjadi tontonan yang sangat fun. Bahkan aku bilang fun banget ini untuk ditonton. Buat kalian yang mungkin nggak ngikutin Keramat 1, kalian akan bingung banget di akhir ini sebenarnya film apa gitu. Itu di akhir tuh kenapa, itu siapa, 3 orang itu apa gitu. Jadi kalau kalian nggak nonton, aku jamin kalian akan bingung di akhirnya. Untuk Keramat 1 ini mungkin salah satu kelemahan juga dan juga kelebihan sendiri gitu untuk Keramat 2 ini gitu. Untuk final score aku untuk Keramat 2 ini aku kasih skor 8/10 dah. Oke, aku kasih skor 8/10 untuk Keramat 2 ini. Ini salah satu film yang aku rekomendasiin dan aku berencana untuk nonton yang kedua lagi nanti bareng temen aku. Mungkin aku akan pilih jam tayang yang lebih sepi gitu untuk merasakan experience-nya dari Keramat 2 ini. Oke, itu aja dari aku di serangkai satu channel ini untuk movie review kali ini, yaitu Keramat 2. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap dukung channel ini di serangkai satu channel. Dan juga kalau kalian suka game, subscribe juga channel satu lagi yaitu Game Story. Nanti linknya aku taruh di deskripsi, itu nanti untuk main game dan lain-lain. Sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.